mahasiswa dari Universitas Amikom Yogyakarta. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Kewarganegaraan dari dosen pengampu Bapak Irton SEMSI. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Arbaatun Fajar, Cikrona Frista Ayudia, dan Nelly Yolanda. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang otonomi daerah. Langsung saja, inilah video presentasi dari kami. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja. Apa yang dimaksud dengan otonomi daerah? Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Tujuan penyelenggaraan otonomi daerah yaitu 1. Meningkatkan pelayanan masyarakat. 2. Mengembangkan kehidupan yang lebih demokratis. 3. Mewujudkan pemerataan wilayah daerah. 4. Mendorong pemberdayaan masyarakat. 5. Mengembangkan peran dan fungsi DPRD. 6. Menumbuhkan kreativitas daerah. 7. Meningkatkan peran dan keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan. Selanjutnya, asas otonomi daerah. Yang pertama, desentralisasi. Penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi berdasarkan asas otonomi. Contohnya, pemerintah daerah dapat membuat perda, mengelola keuangan daerah, menetapkan pejabat daerah, menetapkan formasi ASN di daerah, dan lain-lain. Yang kedua, dekonsentrasi. Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Contohnya, Presiden melimpahkan kewenangan kepada gubernur untuk menyelenggarakan PON di daerah tertentu. Yang ketiga, tugas pembantuan. Penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah provinsi, kabupaten kota, dan atau desa untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu disertai biaya sarana dan prasarana untuk kewajiban melaporkan pelaksanaannya kepada pusat. Contohnya, dalam rangka meningkatkan vaksinasi COVID-19 di Indonesia, maka pemerintah pusat memberikan tugas kepada daerah untuk mendorong masyarakatnya divaksin. Nilai otonomi daerah. Nilai unitaris. Nilai unitaris diwujudkan dalam pandangan di Indonesia tidak ada negara lain, seperti negara federasi. Artinya hanya ada satu negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai desentralisasi teritorial. Nilai ini bersumber dari isi dan jiwa pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana pemerintah diwajibkan melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan. Dimensi otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dilakukan dengan pertimbangan berdasarkan dimensi-dimensi berikut ini. Politik. Dengan adanya otonomi daerah, meminimalisir adanya kemungkinan gerakan separatisme suatu daerah memisahkan diri dari NKRI. Administratif. Penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat relatif lebih efektif. Kabupaten atau kota. Kabupaten atau kota merupakan ujung tombak pelaksanaan pembangunan sehingga lebih mengenal kebutuhan dan potensi rakyatnya. Prinsip otonomi daerah.
Prinsip otonomi dinamis. Pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan lebih baik dan maju. Maka otonomi selalu mengalami perubahan, tidak statis. Prinsip otonomi nyata. Daerah diberikan kebebasan dalam pemerintah dengan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang nyata dan berpotensi tumbuh sesuai ciri khas daerahnya. Prinsip otonomi bertanggung jawab. Penyelenggaraan otonomi daerah harus sesuai dengan tujuan pemberian otonomi, yaitu memberdayakan daerah masing-masing, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Daerah khusus, daerah istimewa, dan otonomi khusus. Provinsi Aceh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Keistimewaan Aceh diantaranya sebagai berikut. 1. Penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama. 2. Penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam. 3. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat Islam. 4. Peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh. 5. Penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek-aspek yang menjadi pengkhususan bagi Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut. 1. Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibu Kota Negara sekaligus daerah otonom pada tingkat provinsi. Daerah Istimewa Yogyakarta. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi aspek-aspek sebagai berikut. 1. Istimewa dalam hal sejarah, yang menjelaskan mengenai hak asal-usul suatu daerah berdasarkan fakta sejarah dalam proses perjuangan kemerdekaan. 2. Istimewa dalam hal bentuk pemerintahan, di mana bentuk pemerintahannya merupakan gabungan dari dua wilayah, yakni wilayah Kesultanan dan Pakualaman, menjadi suatu daerah provinsi yang bersifat kerajaan dalam NKRI. 3. Istimewa dalam hal kepala pemerintahan, di mana kepala daerah dijabat oleh Sultan dan Adipati. Provinsi Papua. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Hal-hal mendasar yang menjadi isi undang-undang tersebut diantaranya sebagai berikut. 1. Pengaturan kewenangan antara pemerintahan dengan pemerintahan Provinsi Papua serta penerapan kewenangan tersebut di Provinsi Papua yang dilakukan dengan kekhususan. 2. Pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta memberdayakannya secara strategis dan mendasar. 3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta mengikutsertakan wakil adat, agama, dan kaum perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan. 4. Pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antara badan legislatif, eksekutif, yudikatif, serta Majelis Rakyat Papua sebagai representatif penduduk asli Papua yang diberikan wewenang tertentu.